Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah subuh yang Allah muliakan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kesempatan bisa berkumpul dalam aktivitas yang penuh dengan kebaikan, aktivitas sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan bisa diteruskan oleh anak, cucu, menantu, dan cicit kita. Mudah-mudahan Allah berkenan sampai mengumpulkan kita di surganya. Amin ya Allah. Kita akan ngaji, tadinya masih tentang magfirah Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ada yang saya anggap penting untuk menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan, sebetulnya sudah ada lama disampaikannya. Tapi biar jadi hazanah bagi kita semua, kita akan membahas tentang pasangan dalam sudut pandang agama, dalam sudut pandang Islam. Dan pasangan itu, jamaah sekalian, ini mudah-mudahan jadi hazanah yang bermanfaat untuk disampaikan pada orang-orang yang kita sayangi juga. Pasangan itu kan istilah bahasa Indonesia. Kalau bahasa agamanya itu kan zauj, jawaz, yang artinya juga memang sama pasangan. Filosofinya pasangan itu yang saya pahami dalam bahasa Indonesia seperti sepasang sepatu atau seperti sepasang sandal. Kenapa menggunakan metafor sepatu dan sandal? Sepasang sepatu atau sandal itu bentuknya tidak sama, tapi serasi. Karena itu kan kalau salah pakai jadi tidak serasi. Dua nanak kanan misalkan, dua nanak kiri dan sebagainya. Dan ketika berjalan dia tidak pernah sama. Yang satu ke depan, yang satu di belakang. Tidak pernah berdampingan, tapi tujuannya sama. Dan tidak pernah ganti posisi. Yang kiri dipakai di kanan, juga sebaliknya yang kanan dipakai di kiri. Tapi saling melengkapi. Selalu sederajat, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Ini filosofi pasangan yang jadi bagian dalam aktivitas kehidupan keseharian kita. Dan kalau yang satu hilang, yang satu lagi, kalau sepatu sama sandal itu jadi tidak punya arti. Sandal alus tapi ngan sabelah, nggak punya nilainya. Sepatu bagus tapi cuma sebelah, nggak punya nilai sama sekali. Bahkan ada ungkapan indah, Pak. Ini saya nyampaikan sama sebagian dari putra putri bapak-bapak di sini. Pasangan itu bukan kalimat tunggal, tapi dia adalah bentukan dari dua kata, jadi bukan kata tunggal. Pasangan itu dari kata pas dan angan, bukan dari kata pasang katanya. Jadi artinya kalau tidak pas, ya cuma jadi angan-angan. Ini penting ini untuk dipahami dan lain sebagainya. Dan dalam Islam, rujukan Al-Quran yang digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan pasangan itu sangat eksplisit. Eksplisit itu artinya ya mudah untuk kemudian dipahami. Dalam Quran surat ke-24, surat An-Nur ayat ketiga, Allah memberikan penegasan. Ini hati-hati luar biasa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak boleh nikah kecuali dengan perempuan yang berzina. Karena itu dalam buku kompilasi hukum Islam, ini buku yang dijadikan rujukan terutama ketika berkasus di pengadilan agama di Indonesia. Ada buku namanya kompilasi hukum Islam. 2 buku, buku 1, buku 2. Saya lupa, kalau nggak salah buku 1 itu tentang pernikahan, buku 2 tentang waris. Di sana terdapat beberapa penjelasan, itu disusun oleh para ulama di Indonesia. Bagaimana kalau orang yang berzina, apakah boleh dinikahkan? Itu kan jadi perdebatan sampai hari ini. Di buku itu dijelaskan bahwa yang berzina boleh dinikahkan dengan yang berzina dengannya, jangan dengan yang lain. Nanti ada kemudian penjelasan fikihnya, kapan dinikahkannya, bagaimana setelah nikah dan lain sebagainya. Tapi rujukan utamanya adalah ayat ini. Laki-laki yang berzina jangan menikah kecuali dengan perempuan yang berzina. Atau dengan perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina jangan menikah kecuali dengan laki-laki pezina. Atau laki-laki yang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang beriman. Apa makna diharamkan? Kita yang percaya bahwa kita termasuk orang beriman, hati-hati. Jangan sampai kemudian mengalami hal yang demikian buruk dalam syariat. Memiliki anak, memiliki menantu, memiliki orang yang disayang yang menjadi pelaku zina. Na'udzubillah. Bagian dari dosa besar yang melekat, Pak, sepanjang hidup dengan implikasi-implikasi berat. Kalau punya anak, anaknya tidak boleh menyandang nama ayahnya. Kalau anaknya perempuan, kemudian nanti menikah, tidak boleh ayahnya menjadi walinya. Kalau nanti ayah ibunya meninggal, anak itu tidak berhak atas waris. Anaknya tidak dosa, tapi hukumnya seperti itu supaya kemudian menjadi bagian penting dari kita untuk berikhtiar menjauhkan diri dari perbuatan seperti ini. Kenapa saya sampaikan penting? Ada kisah di balik makalah ini, yaitu ditanyakan oleh beberapa kawan-kawan pemuda tentang kondisi di mana orang yang berzina dan terpaksa menikah dengan yang berzina, kemudian hidupnya dirundung banyak masalah dan lain sebagainya. Jadi ini jawaban dari pertanyaan dan kegelisahan itu. Kemudian dalam ayat yang lain di surat yang sama, ayat ke-26, Allah juga memberikan penegasan. Al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim. Perempuan yang berakhlak buruk hanya untuk laki-laki yang berakhlak buruk. Laki-laki yang berakhlak buruk hanya untuk perempuan yang berakhlak buruk. Perempuan berperilaku baik hanya untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang berperilaku baik juga hanya untuk perempuan yang berperilaku baik. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang-orang beriman yang dimaksud.
mereka mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia. Kalau mencermati ayat ini, bapak-bapak bisa melihat ayat ini mengulang dan kemudian secara detail mengulang lagi menjelaskan supaya tidak muncul multitafsir. Jadi kalau perempuan yang berperilaku buruk hanya untuk laki-laki yang berperilaku buruk. Laki-laki yang berperilaku buruk sampai diulang dan dijelaskan juga hanya untuk perempuan berperilaku buruk. Yang dalam prakteknya seringkali kita ketemu dengan ada laki-laki yang baik tapi mendapatkan pasangan perempuan yang tidak baik, atau sebaliknya. Ada perempuan yang demikian baik tapi mendapatkan pasangan laki-laki yang buruk. Dalam istilah fikih itu disebutnya dengan istithna, perkecualian. Kalau perkecualian itu tidak umum, Pak. Sifatnya hanya sedikit. Kalau dalam penelitian itu anomali, tapi ada, selalu ada exception seperti itu. Konsep umumnya, general konsepnya adalah kalau ingin mendapatkan laki-laki, ingin mendapatkan pasangan yang baik, pastikan kita menjadi orang yang sedang berikhtiar untuk menjadi orang baik. Dalam perjalanan saya ngurus pesantren, mungkin berkali-kali lah, tapi tidak sampai 10 kali. Mungkin berkali-kali saya diminta tolong oleh beberapa orang, Ustaz, cariin saya yang istri yang solihah. Ya senang saja saya nanya, tapi kan saya nanya, gimana kriterianya? Pokoknya Ustaz nanti dia sayang sama saya, taat sama Allah, tidak akan melakukan perbuatan buruk sebagainya. Saya tanya yang bersangkutan aktivitasnya sehari-hari. Dari jawaban yang bersangkutan nampak betul keinginannya itu adalah sebuah hal yang utopis. Luhur teuing. Sehari-harinya saja untuk sholat 5 waktu pabaliut, hayang boga pamajikan anu rajin sholat. Sehari-harinya saja dia masih akrab dengan riba, ingin punya istri yang bersih. Sehari-harinya saja dia akrab dengan zina, bagaimana mungkin dia ingin mendapatkan pasangan yang terjaga dari perilaku seperti itu? Itu nonsen. Nah, konsep ini jadi rujukan kita. Allah melarang orang-orang beriman walaupun mungkin mendapatkan cacian dan lain sebagainya dari aktivitas-aktivitas buruk yang kemudian membuat mereka ya hanya pantas mendapatkan pasangan yang juga serupa dengan mereka. Mubarraun, orang-orang beriman itu berlepas diri, bersih mimma yakulun, dari tuduhan-tuduhan itu dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, karena Al-Quran rujukan utama kita, Al-Quran juga memuat model-model pasangan dalam Al-Quran. Dalam mengaji kita sekarang saya kutipkan model yang tidak ideal. Karena kalau model ideal kan dalam Al-Quran itu kan luar biasa. Ada surat dalam Al-Quran, Pak, surat ketiga. Judul suratnya tuh Ali Imran, bukan Al Imran. Ali Imran. Ali itu keluarga. Saking idealnya sampai dijadikan model keluarga Imran. Imran itu menikah dengan seorang perempuan yang sangat menjaga dirinya. Yang dalam kondisi hamil, Imran dan istrinya kemudian bernazar akan menjadikan anak ini sebagai ulama. Akan diserahkan pengurusannya setelah nanti dia lahir, setelah bisa melakukan aktivitas sendiri, diserahkan pada para ulama supaya menjadi ahli masjid dan lain sebagainya. Ternyata anaknya perempuan. Anaknya diberi nama Maryam. Kita kenal kan? Sampai ada surat dalam Al-Quran judulnya Maryam.
Tadi keluarganya disebut Ali Imran. Surat ke-19 itu surat Maryam. Maryam alaihissalam itu sebagian ulama saya membaca menyebutkannya satu di antara para nabi. Mendapatkan wahyu, mendapatkan tugas dan sebagainya. Maryam itu punya anak. Sangat ajaib, jadi mujizat. Anaknya adalah Isa ibnu Maryam alaihissalam. Akan turunan luar biasa dari ibu yang demikian menjaga diri, memiliki anak yang juga demikian bersih menjaga diri, dan lain sebagainya. Karena itu dijadikan model keluarga Imran dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ketemu dengan model yang tidak ideal. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Allah membuat perumpamaan bagi orang kafir, bagi orang-orang yang ingkar. Perumpamaannya tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Nabi ini kan orang baik, orang pilihan. Dipilih oleh Allah untuk membawa tugas mulia. Orang sangat baik, orang sangat terpilih. Ternyata mereka memiliki istri yang buruk. Kanata, kedua perempuan itu tahta abdaini min ibadina salihain. Ada dalam bimbingan kedua hamba kami yang salih. Sampai disebutkan ibadina salihain. Fakhanatahuma, mereka berkhianat kepada kedua suaminya. Falam yughniya anhuma, karena itu kesalehan kedua suaminya falam yughniya anhuma, tidak mencukupkan mereka berdua dari adab dan siksaan Allah. Minallahi syai'an, sedikit pun. Karena suami itu bisa memberikan syafaat pada istri, istri bisa memberikan syafaat pada suami. Semakin suaminya dekat pada Allah, semakin besar peluang suaminya memberikan syafaat pada istrinya. Kalau istrinya layak mendapatkan syafaat. Dalam contoh kasus Nabi Nuh dan Nabi Lut, falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Kesalehan mereka berdua tidak cukup untuk membuat kedua istrinya terhindar dari siksaan Allah. Wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Kepada mereka berdua diperintahkan masuklah kalian berdua ke dalam neraka ma'ad dakhilin, selamanya bersama orang-orang yang menghuni neraka. Jadi ada istri Nabi yang jadi penghuni neraka, dakhilin, yang terus menerus di nerakanya. Naudzubillah. Jadi jangan sampai kita merasa cukup dengan kesalehan kita, dengan kebaikan kita, sehingga kemudian tidak lagi memiliki effort yang kuat, semangat yang kuat untuk memperbaiki, mengajak lebih baik orang-orang yang kita sayangi, terutama pasangan. Dalam ayat selanjutnya, ini masih model tidak ideal. Ini kan suaminya saleh, istrinya bermasalah. Dalam lanjutan ayatnya, Allah memberikan perumpamaan juga. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, imra'ata fir'aun, istrinya Fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ketika dia berdoa kepada Allah, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah, Tuhan,
bangunkan untukku di sisimu istana di surga. Selamatkan aku dari Fir'aun dan segala perbuatannya. Selamatkan aku dari kaum yang zalim. Istri Fir'aun ini namanya Asiyah bintul Muzahim. Seorang perempuan yang sangat baik, sangat penyayang, dan terus-menerus memberikan kebaikan pada orang-orang di istana kerajaan Mesir pada masa itu sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Kalau bapak-bapak pernah membaca dalam surat Al-Kahfi tentang Dzulkarnain, Raja Dzulkarnain, penelitian yang dibiayai oleh pemerintah Arab Saudi sampai pada satu kesimpulan, Pak, bahwa Dzulkarnain itu adalah anak keturunan dari Firaun yang mendapatkan pendidikan dari ibundanya yang salihah, yaitu Asiyah bintul Muzahim. Dan karena dia tidak memungkinkan untuk jadi Firaun selanjutnya, maka kemudian beliau melakukan perjalanan keliling dunia, yang kemudian kita mendapatkan banyak kisah luar biasa tentang Raja Dzulkarnain. Ada Ya'juj wal Ma'juj dan lain sebagainya, berkelana. Itu kan perdebatan para ulama sampai pada pada beberapa nama, misalkan itu ada The Great Alexander dari Makedonia dan lain sebagainya. Itu ada penelitian yang dibiayai oleh pemerintah Saudi 2000. Saya membaca hasil penelitiannya 2000, mungkin 2013 atau 14. Kesimpulannya sekarang bisa diakses tuh di internet hasil penelitiannya. Kesimpulannya itu adalah putranya Firaun, yang dia sudah beragama, sudah berislam, menjadi pengikut Nabi Musa, tapi tidak berani menunjukkan keislamannya karena kondisi di kerajaannya yang tidak memungkinkan. Saya ditanya sama kawan-kawan pemuda itu, kalau dia orang baik, kenapa dia mau nikah dengan orang seperti Firaun? Kan dia orang baik dan sebagainya. Ini kan jadi exception, jadi istisna, jadi perkecualian. Pada masa Asiyah bintu Muzahim hidup, di mana Firaun berkuasa, tak ada seorang pun yang bisa menolak keinginan Firaun. Jadi kalau menolak urusannya nyawa hilang. Karena itu kalau Firaun jatuh cinta pada siapapun, perempuan itu tidak berdaya kecuali mau kemudian menjadi seperti yang diinginkan Firaun. Itu yang terjadi pada Asiyah bintul Muzahim. Ujian sangat berat bagi perempuan salihah adalah memiliki suami seperti Firaun. Na'udzubillah. Insyaallah sekarang mungkin tidak akan ada. Ujian paling berat. Bapak-bapak bayangkan, meninggalnya itu digantung oleh suaminya, Asiyah bintul Muzahim itu. Digantung terbalik, kakinya di atas, disiksa habis-habisan dalam keadaan seperti itu. Karena Firaun kaget. Ternyata istrinya yang sangat dia cintai itu tidak menganggapnya sebagai Tuhan seperti semua orang Mesir. Sehingga Firaun melampiaskan kemarahan luar biasa. Dalam kondisi disiksa habis-habisan menjelang kematian, ini doanya, Rabbi bnili indaka baitang fil jannah. Karena dia tinggal di istana. Tuhanku, bangunkan untukku istana di surga di sisimu. Wa najjini min Fir'aun. Bantu, tolong aku dari kekejaman Fir'aun. Wa najjini minal qaumidz zalimin. Bantu aku dari kekejaman orang-orang zalim. Karena ini ngaji dengan kawan-kawan pemuda, saya ditanya ketika jelaskan ayat ini, kenging tuh Ustaz doa siga kieu. Saya punya suami yang pika sebelen, teu kenging atuh da masa suami pika sebelen disamakan dengan Firaun. Ini kan doa meminta perlindungan pada Allah dari Firaun. Diganti Firaunnya jadi nama suaminya, tidak tentu sebagainya. Apa yang saya sampaikan adalah ini contoh betapa pernah ada orang yang mendapatkan demikian banyak anugerah Allah karena memiliki pasangan yang demikian bermasalah. Seperti itu sebetulnya contohnya. Demikian bermasalah. Wa najjini min Fir'aun, sampai dijelaskan detail.
Jangankan istrinya, Nabi Musa saja takut Pak sama Firaun itu. Andai kata tidak diperintah Allah, Nabi Musa tidak berani datang. Karena itu ketika diperintah oleh Allah, pergi kamu, idhab anta, pergi. Nabi Musa sempat ragu. Karena itu meminta kepada Allah untuk menjadikan sepupunya, saudaranya Harun yang lembut tutur katanya, bagus retorikanya untuk menemani dia. Karena Nabi Musa pernah hidup bersama Firaun, demikian tahu dia bagaimana kejamnya Firaun. Apalagi istrinya dan lain sebagainya. Dan dalam ayat selanjutnya ini ujung surat At-Tahrim, nanti Bapak bisa menemukan tentang orang yang ideal tadi, tentang Maryam. Saya menggunakan contoh sosok yang tidak ideal. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan kalau bertemu dengan hal yang tidak ideal, masalah demi masalah dalam kehidupan berumah tangga dengan pasangan. Yang pertama tentu bersabar. Kenapa bersabar? Ya karena itulah perintah agama kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarithun nisaa karha wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wahai orang beriman, tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan jalan memaksa. Salah satu penjelasan para ulama fikih, tidak boleh ada pernikahan yang dilakukan dengan cara paksaan. Apa misalkan karena utang, nggak usah lah, perlu dibayar. Eta we budak kawinkeun jeung abdi. Saya pikir itu teh zaman Datuk Marigi ternyata masih ada pas sampai hari ini yang seperti itu. Utangnya banyak, kawinkeun dan lain sebagainya. Tidak boleh ternyata. Haram. Kalau la yahillu, tidak dihalalkan, haram. Dan janganlah menyusahkan mereka, janganlah suami menyusahkan istrinya karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah diberikan kepadanya. Maharnya besar. Dalam hukum Islam kan kalau perempuan meminta berpisah namanya tuh khulu. Perempuan meminta suaminya menjatuhkan talak namanya khulu. Dan syaratnya dalam fikih klasik mengembalikan mahar. Maharnya kembalikan. Laki-lakinya memberi mahar asa gede teuing, dibikin masalah supaya istrinya kemudian meminta berpisah supaya maharnya bisa diambil kembali, paling tidak sebagian. Ayat ini turun tentang hal itu. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali karena pasangannya melakukan fahisyah, keburukan, kekejian yang sangat jelas, berzina dalam kondisi sudah menikah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, gauli pasanganmu dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhun, jika kamu menemukan hal tidak menyenangkan pada mereka, pada pasanganmu, fa'asa an takrahu syai'an, boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu yaj'allahu fihi khairan katsira, Allah jadikan kebaikan yang sangat banyak. Banyak suami yang menjadi lebih bersabar ketika memiliki istri yang demikian cerewet. Saya kutipkan sebuah kisah pada masa Nabi hidup tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu temperamental. Bapak bahkan akan menemukan kisah yang lucu sekaligus juga menakjubkan. Umar bin Khattab itu bahkan membentak malaikat Munkar dan Nakir. Cek kisah ini. Ali bin Abu Thalib itu orang yang waliullah, kan dekat sama Allah. Ketika Umar bin Khattab meninggal, Ali menguruskan jenazah Umar bin Khattab, termasuk memakamkannya. Muncul, kalau bahasa sekarang kepo di Ali. Cing, jelema barang asangkieu kumaha mun berhadapan dengan malaikat.
Ini kisah ini masyhur, Pak. Jadi di benak Ali, hayang apal kumajeng malaikat, semua pernah dibentak. Nabi itu pernah dibentak, Pak, oleh Umar bin Khattab. Apalagi Ali, karena dia junior. Sehingga Ali berdoa sama Allah, ya Allah izinkan atas kuasamu, aku bisa tahu apa yang terjadi dengan Umar ketika berhadapan dengan malaikat. Dalam bayangan Ali pasti digaplok malaikat, gitulah mungkinnya. Dan Ali dalam riwayat yang saya baca menyaksikan, ketika malaikat itu bertanya, kan pertanyaannya sudah sama kita tahu. Ketika ditanya tentang siapa kamu, kata Umar, aku sahabatnya Nabi Muhammad. Berani kamu? Malaikatnya nggak berani, makanya. Nanti cek kisah itu, luar biasa. Jadi Umar bin Khattab, kan bapak pernah dengar hadis Nabi menyebutkan kalau Umar datang dari arah utara, setan menghindar ke arah selatan. Nah, jadi kalau cuma berhadapan dengan preman biasa, setan sieun ke Umar bin Khattab. Saya sedang menyebutkan betapa temperamentalnya Umar. Umar bertengkar dengan istrinya. Umar yang temperamental itu marah besar. Ternyata istrinya tidak mengalah, marah lagi sama Umar. Sampai Umar bingung sendiri. Kulaporkan kau pada Nabi. Artinya kalau Nabi kemudian memberi tuntunan pada Umar, ceraikan sajalah istri seperti itu, Umar akan menceraikannya. Umar kemudian datang kepada Nabi karena rumahnya tidak terlalu jauh. Ya mungkin 5-10 langkah sebelum bertemu dengan pintunya, Umar mendengar anaknya Hafsah bintu Umar bin Khattab, istri Nabi itu kan anaknya Umar, sedang marah dan kemudian suaranya keras memarahi Nabi. Umar kemudian berdiam di depan pintu Nabi itu. Dia merenung, Nabi gak diceraikan oleh istrinya. Ini kisah ini masyhur dalam membahas problematika rumah tangga. Umar diam saja sampai akhirnya berhenti pertengkaran itu. Umar mendengar anaknya berbicara dengan keras. Dan kemudian Nabi keluar. Jadi begitu Nabi keluar, Nabi ketemu dengan Umar. Ya Umar, ada apa Umar? Tidak ya Rasulullah, aku hanya mampir saja tadinya. Jadi Umar tidak jadi mengadukan permasalahannya karena dia yang cerdas itu dapat jawaban. Geningan, Kangjeng Nabi dia dicarikan pemajikan anak biasa. We. Ada di antara kita yang merasa aib kalau dimarahin istri itu. Kan di YouTube tuh banyak video-video singkat lucu. Ada polisi marahin anggotanya, komandan. Gimana kamu? Sembarangan saja dan sebagainya. Jangan macam-macam kamu. Tiba-tiba keluar istrinya, ini beliin minyak. Suaminya masuk, jangan sekarang atuh bukan nyarikan anak buah. Kita beli minyak sebagainya. Jadi komandan setinggi apapun, sampai ada ungkapan, lebih tinggi pasti istrinya. Kalau komandan itu kolonel, istrinya brigjen minimal. Kalau komandan itu brigjen, istrinya maijen dan lain sebagainya. Ini penjelasan bahwa boleh jadi kalian tidak menyukai pasangan kita, karakternya, sifatnya, tapi Allah akan menjadikan dalam hal yang tidak kalian sukai itu khairan katsira. Karena itu jawabannya kalau ketemu permasalahan, bersabarlah. Bersabarlah, berikhtiarlah. Karena boleh jadi hal yang tidak kita sukai itu justru jadi wasilah Allah memasukkan kita ke dalam rahmatnya. Dan yang kedua, bersyukurlah. Ini kan khas orang beriman. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini ayat sangat-sangat masyhur. Ingatlah ketika Tuhanmu mempermaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmat yang telah ada padamu. Tetapi jika kalian kufur, maka siksaku sangat berat. Saya sering kali mengajak pada anak-anak kita yang sudah berumah tangga, yang bermasalah, dan sempat terbersit dalam pikiran mereka untuk memilih jalan berpisah, dengan mengajak mereka bicara, mana yang lebih baik, status sendirian atau status menikah. Ini bukan dari sudut pandang agama saja, dari sudut pandang umum, mana lebih baik, mana lebih nyaman, sebagai seorang istri atau sebagai janda, sebagai seorang suami atau sebagai orang yang duda,
mana lebih baik? Dari aspek agama apalagi penjelasannya. Menikah itu bapak-bapak disebut dengan nisfuddin. Sudah setengah agama dia melakukannya, tinggal setengah lagi dia memperbaikinya. Jadi orang-orang yang menikah atas dasar syariat Islam, setengah dari hidupnya sudah dianggap sesuai dengan agama. Tinggal dia menyempurnakan setengah lagi. Inilah bagian yang saya pikir penting untuk jadi hazanah, jadi pengetahuan, jadi wawasan kita dalam menghadapi permasalahan. Bersabarlah dan bersyukurlah. Kenapa harus bersabar? Ya, karena ujian rumah tangga itu disebut sebagai ujian yang tidak pernah berkesudahan. Pada sebagian besar ibu-ibu yang nanyakan tentang permasalahan rumah tangga, saya menjelaskan bahwa rumah tangga itu ibadah. Menikah itu kan ibadah. Dan itulah ibadah yang paling panjang waktunya, tidak pernah diketahui kapan berakhirnya. Kalau bapak-bapak nanya, sholat apa yang paling panjang? Biasanya kan sholat tarawih. Panjang. Bayangkan satu kondisi sholat tarawih, imamnya suaranya pelan, tidak jelas. Kemudian lila, rukuna lila, sujudna lila. Biasanya jamaah merespon dengan berdehem, jajaran depan. Imamnya tidak berubah keneh, 2 stop berdehem. Akhirnya semasjid pak dehemnya, dan sebagainya. Bahkan mungkin setelah selesai tarawih itu, beberapa jamaah menghadap pada DKM, puntenlah Pak Haji, entong eta deui lah imamna isukan mah, karena dianggap tidak nyaman. Kalaupun tidak nyaman, boleh tidak kita membatalkan tarawih? Tong jeung si eta batal geussan mah. Secara fikih nggak boleh Anda membatalkan kecuali imamnya Anda tahu fasik dan sebagainya. Apa yang ingin saya sampaikan dengan metafor sholat berjamaah itu? Berumah tangga itu ibadah. Bahkan nilainya jauh lebih tinggi dibanding sholat berjamaah. Karena ibadah maka tidak boleh dibatalkan tiba-tiba tanpa udzurun syar'iyyun, tanpa ada alasan syar'i. Bosan jeung si eta beuki dia beuki kolot, beuki pewot, beuki loba gaya dan lain sebagainya, tinggalkan. Enggak bisa. Ini ibadah besar. Karena itu bersabarlah. Dan yang kedua ya bersyukur. Alhamdulillah. Paling tidak dengan berumah tangga, punya anak, punya keluarga, saya nih secara subjektif hidup menjadi jauh lebih jelas. Hayang boga budak soleh, hayang babarengan pak. Saya obsesi terbesar saya hayang bareng ke surga. Di ikhtiaran, hayang sareng ke surga dan lain sebagainya. Karena kalau cuma bareng ke mall mah biasa, bareng jalan-jalan tuh biasa, bareng ke surga tuh yang luar biasa. Ini ngaji kita ya dalam kesempatan kali ini. Sebelum menutup saya menyampaikan pengumuman bapak-bapak. Insya Allah hari Senin besok kurang lebih sekitar jam 10 akan ada kegiatan ngaji khusus, kurang lebih sekitar data yang saya miliki 17-18 orang ibu-ibu pembinaan kawan-kawan Al-Kausar yang akan ngaji. Banyak yang belum bisa ngaji sama sekali, saya juga nggak ngerti nih. Dan mereka setelah ngaji akan mengakses bantuan ATM beras yang dititipkan oleh bapak-bapak kepada kami. Jadi insya Allah bisa diakses insya Allah. Mulai Senin besok akan dilakukan distribusi beras dari ATM beras. Dan mereka setiap ngaji itu setelah saya ngaji mendapatkan 2,5 kg beras selama sekali ngaji dalam sebulan tuh kurang lebih 4 kali. Jadi sekitar 10 kg yang akan mereka dapatkan. Doakan mudah-mudahan lancar, jadi manfaat dan jadi berkah. Saya juga mengucapkan terima kasih nih bapak-bapak yang sudah nitipkan berasnya. Yang kedua insya Allah ini kegiatan DKM di masjid yang saya dan kawan-kawan di yayasan sepenuhnya ikut mendukung terlaksana. Insya Allah pada tanggal 25 Januari nanti hari Sabtu jam 10 targetnya
Sekarang sedang kita bikin undangannya. Kita ingin memastikan dulu beberapa beberapa komponennya supaya ketika disampaikan ke bapak-bapak jamaah semua sudah fix. Tanggal 25 nanti tanggalnya sudah pasti, insya Allah. Kemudian jamnya jam 10 akan digelar pengajian dalam rangka Isra Mi'raj. Mungkin tidak di dalam masjid di sebelah sana karena ada khusus kita ingin menghadirkan 20. Kalau tadi malam saya dapat data mungkin lebih dari 20-an anak yatim. Jadi ngajinya selain kita ngaji mendengarkan kajian, kita juga akan mengharap berkah pada Allah dengan menghadirkan anak yatim. Nanti anak-anak yatim itu akan mendapatkan santunan dari DKM, dari pengurus, dari yayasan dan sebagainya. Dan kemudian juga akan makan bersama setelah sholat duhur berjamaah. Bagi bapak-bapak jamaah sekalian yang berkenan untuk hadir, kami persilahkan. Ini jadi undangan sebelum undangan yang tertulis dan lain sebagainya. Bagi yang berkenan ingin ikut memberikan santunan, kalau bisa ya sebelum acara sudah dititipkan supaya bisa ditambahkan ke dalam rencana jumlah santunan yang kita berikan pada anak-anak yatim itu. Mohon dukungannya, mohon juga doanya dan sebagainya. Yang ketiga, insya Allah baru selesai di bikin layout. Tadinya mau saya tampilkan. Al-Kausar juga akan melakukan renovasi terhadap rumah yang diwakafkan di belakang, yang sekarang menjadi tempat tinggal Ustadz Nasrullah. Nanti akan lakukan renovasi, diperbaiki dan sebagainya. Kalau gambarnya sudah selesai, tapi perhitungannya belum selesai, saya ingin tampilkan nanti setelah selesai. Sama juga mohon dukungannya, mohon bantuannya, mohon doanya. Mudah-mudahan itu selalu menjadi wasilah, jadi perantara Allah memberikan kita kesempatan bisa melakukan banyak kebaikan. Bisa berwakaf, bisa berinfak, bisa juga memberikan sedekah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Insyaallah kita sambung dalam pertemuan selanjutnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.